Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan renungan pada hari ini saya berikan judul, Hamba yang Berhasil. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Kejadian 24 ayatnya yang ke-56. Sekali lagi, Kejadian 24 ayatnya yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada Tuanku." Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah kisah di mana Abraham ingin menikahkan anaknya Ishak dengan wanita yang baik tentunya. Oleh sebab itu ia memerintahkan seorang hambanya untuk pergi mencarikan calon istri bagi Ishak dari kaumnya sendiri, dari kaum keluarga Abraham sendiri, bukan dari orang Kanaan di mana mereka tinggal saat itu, tetapi harus dari dari kaumnya sendiri. Pada akhirnya didapatilah Ribka yang menjadi istri dari Ishak. Nah, Bapak Ibu, di balik kisah pernikahan Ishak dan Ribka ini ada peran yang sangat besar dari seorang hamba dari Abraham. Nah, dan hamba itu adalah Eliezer. Karena di dalam peristiwa itu Eliezer ini yang menemukan atau yang mendapatkan Ribka sehingga Ribka dibawa untuk bisa menjadi istrinya Ishak. Nah, karena Eliezer bisa mendapatkan Ribka bagi Ishak, maka Eliezer dinyatakan berhasil dalam melaksanakan perintah yang diberikan Abraham tuannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan manusia ya, di dalam dunia ini, muka bumi ini, setiap manusia pasti ingin berhasil di dalam setiap hal yang mereka lakukan, di dalam setiap hal yang dikerjakan. Semua ingin mengalami yang namanya keberhasilan, baik dalam pekerjaan, karir, usaha, pendidikan, dan tentunya juga dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seperti Eliezer yang adalah hamba dari Abraham, kita pun juga adalah seorang hamba, yaitu kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Dan Tuhan pun juga menginginkan supaya kita menjadi hamba-hambanya yang berhasil. Oleh sebab itu kita akan sama-sama melihat, memperhatikan dari pribadi Eliezer ini, apa yang membuat dia dapat berhasil menjalankan tugas dari tuannya yaitu Abraham. Dan dari hal ini kita juga dapat belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba yang berhasil dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita akan lihat yang pertama, Eliezer ini adalah pribadi yang taat. Kita lihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dan kemudian di ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam." Di ayat yang ke-9, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kita dapat melihat di sini bahwa Eliezer ini sangat taat kepada tuannya yaitu Abraham. Bahkan ketika disuruh untuk bersumpah, Eliezer pun melakukannya. Dengan sumpah itu ia berjanji bahwa akan menjalankan perintah dari tuannya dengan sebaik-baiknya. Di pekerjaan kita, di pendidikan kita di sekolah, kita di kampus ya. Bahkan di dalam gereja kita ada yang namanya seorang pemimpin. Ya, seperti di pendidikan kita ada guru, ada dosen, kemudian di gereja kita punya seorang gembala yang memimpin kita semua. Nah, pekerjaan, tugas, bahkan pelayanan apapun yang diberikan kepada kita, dan selagi kita mampu melakukannya, hendaklah kita terima dan kita kerjakan tanpa bersungut-sungut. Kita kerjakan sebaik-baiknya seperti firman Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita ingin berhasil menjadi hamba yang berhasil seperti Eliezer ini, harus taat Bapak Ibu. Kita harus taat, apapun yang diperintahkan harus kita lakukan. Mungkin ada yang berpikir seperti ini, "Wah, ini bukan tugas saya, ini bukan bagian saya." Atau ada yang berpikir, "Oh, saya tidak ahli di dalam bidang itu, saya tidak mampu mengerjakan ini karena saya tidak pernah mempelajarinya dan lain sebagainya." Jangan sampai
Karena pikiran-pikiran ini kita sampai lupa bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita, yang sanggup memberikan kita kemampuan, yang sanggup menuntun kita untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa, termasuk hal yang bukan bagian atau yang belum kita pernah lakukan sekalipun. Eliezer juga mengalami keadaan yang sama. Urusan mencari jodoh untuk seseorang bukanlah bagian yang harus Eliezer lakukan. Karena tugas utama dari Eliezer ini adalah mengatur rumah dan juga menguasai setiap barang-barang dari kepunyaan dari Abraham. Tugasnya adalah di rumah Abraham itu sebagai seorang hamba yang mengurus semua yang ada di dalam rumahnya Abraham. Jadi tidak ada kaitannya dengan mencarikan seorang jodoh bagi seseorang. Tetapi kita melihat Eliezer memilih untuk taat dan tetap mengerjakan perintah dari Abraham. Karena apa? Karena dia juga menyadari bahwa ada Allah yang siap menolong kehidupannya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-12, ayat 26 dan ayat yang ke-27. Saya bacakan ayat yang ke-12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ayat 26 sampai ayat 27. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Kita melihat di sini Eliezer menyadari bahwa ada Allah yang akan menolong kehidupannya. Sehingga walaupun dia belum pernah melakukan tugas ini sebelumnya, tapi dia yakin Tuhan yang akan menyertai dan membuat segala rencana bahkan tugasnya berhasil. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar taat dalam mengerjakan hal apapun. Mengerjakan setiap bagian kita dan yakinlah bahwa di dalam setiap hal yang kita kerjakan itu Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Dia sanggup menolong kita, memampukan kita dan mendatangkan keberhasilan dalam segala apa yang kita lakukan asalkan kita mau taat. Belajar untuk taat kepada otoritas, taat mengerjakan apapun yang dipercayakan kepada kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar dari Eliezer ini, ya, bagaimana menjadi seorang hamba yang berhasil, yaitu berhikmat. Ya, ayat yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 kita akan melihat bersama-sama nanti. Ini adalah bukti bagaimana Eliezer ini adalah seorang yang berhikmat. Ketika menjalankan tugas dari tuannya, Eliezer tidak bertindak dengan sembarangan. Dia sangat berhati-hati dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan bijak. Semua hal ini berbicara tentang orang yang berhikmat. Ya, ciri-ciri ini adalah ciri-ciri dari orang yang berhikmat, di mana orang tersebut tidak berlaku sembarangan, bertindak dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan dengan bijak, memikirkan secara matang apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang berhikmat. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa kita sebagai orang yang percaya juga dituntut untuk menjadi pribadi atau orang-orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Satu tujuannya yaitu supaya di dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, setiap langkah, setiap tingkah kita itu berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan perintahnya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ternyata dengan hidup berhikmat pun selain kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kita akan dapat juga mendatangkan keberhasilan bagi kehidupan kita. Maka dari itu kita perlu hikmat Bapak Ibu. Cara mendapatkannya adalah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Yakobus 1 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta kepada Allah, Allah yang akan memberikan hikmat itu dalam setiap kehidupan kita. Dan orang yang berhikmat akan melakukan segala sesuatunya dengan baik. Dan orang yang berhikmat dalam melakukan sesuatu, mereka akan mau bertanya dan mengikuti aturan. Di dalam ayat yang kelima kita melihat, lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Nah, di sini kita melihat Eliezer bertanya kepada Abraham bagaimana ia harus melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Eliezer ingin melakukan tugasnya itu sesuai dengan aturan yang ada. Dan akhirnya Abraham pun memberikan jawabannya bahwa Eliezer harus mencari seorang wanita dari
kaumnya ya, dan tidak boleh dari wanita Kanaan. Jadi Eliezer di sini terlihat bahwa dia mau bertanya, dan dari situ Abraham memberitahukan cara yang benar yang harus dia lakukan. Dan dari sini kita melihat Eliezer dapat melakukan tugasnya tanpa melanggar aturan. Begitupun dalam kehidupan setiap manusia Bapak Ibu. Apapun yang dikerjakan pasti ada aturan yang berlaku. Dimanapun kita berada pasti di situ pun ada aturan yang harus kita ikuti. Tujuannya adalah supaya segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan teratur tentunya. Nah, sebagai umat Tuhan, kita wajib untuk mengikuti setiap aturan yang berlaku. Entah itu di tempat kita bekerja, tempat kita sekolah, bahkan di gereja sekalipun ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Jika kita tidak tahu atau belum tahu tentang aturan tersebut, kita bisa bertanya dan harus mau bertanya supaya bisa mengerti sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian orang yang berhikmat di dalam melakukan segala sesuatu pasti dia akan mengikuti petunjuk dari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, di sana kita melihat Eliezer meminta tanda kepada Tuhan ketika akan bertemu dengan calon istri dari Ishak ini. Ini bukti bahwa Eliezer ini mengharapkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Dan di situ pun Tuhan menjawab Eliezer. Tuhan memberikan petunjuk dan membuka jalan sehingga Eliezer dapat menemukan bahwa Ribkalah yang akan menjadi istri dari Ishak. Nah Bapak Ibu, dalam setiap yang kita kerjakan kita juga perlu meminta petunjuk daripada Tuhan. Bahkan harus sesuai dengan arahan Tuhan. Karena apa yang Tuhan tunjukkan bagi kita sesungguhnya itu adalah jawaban yang terbaik dari setiap hal yang kita cari. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari Eliezer, hamba Abraham ini. Jika ingin menjadi hamba, khususnya hamba Tuhan yang berhasil, maka kita harus taat. Dan kita harus berhikmat. Berhikmat artinya kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan. Kita mau bertanya, kemudian kita mau mengikuti setiap petunjuk dari Tuhan. Apabila semua hal tadi mampu kita laksanakan, maka Allah siap menjadikan kita hambanya yang berhasil dalam segala hal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri dengan hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini. Tolong kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah penopang dalam kehidupan kami, penuntun setiap jalan kehidupan kami, sehingga membawa kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang ini. Ya Tuhan, kiranya keluarga besar GPD El Shaddai Magelang dibaharui di dalam roh dan pikiran kami, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.